Minasan, ohayo gozaimasu. Hamare no Selin desu. Mata nihongo o benkyou shimashou. Kyou wa dai 38 ka o benkyou shimashou. Di bab 38 ini kita akan mempelajari tentang merubah kata kerja menjadi frase kata benda. Lalu menyatakan kelupaan pada suatu hal. Lalu untuk menjadikan topik yang menunjukkan benda, orang, tempat, dan lain-lain. Dan itu dijelaskan oleh kata benda ya. Oke, minasan, kita langsung saja mulai ke bunpo yang pertama. Di bunpo yang pertama ada kata kerja bentuk kamus ditambah no wa ditambah kata sifat des. Di bab ini kata kerja bisa dijadikan subjek. Kalau biasanya kita dalam satu kalimat itu melihat kata kerja itu selalu di belakang ataupun tidak menjadi subjek ya, meskipun ada di tengah-tengah seperti yang ada di bab 22. Tapi di bab ini kita akan mempelajari kata kerja yang dirubah menjadi kata benda sehingga bisa dijadikan topik atau subjek. Cara merubahnya yaitu dengan cara merubah terlebih dahulu kata kerja ke bentuk futsuke, baik itu bentuk take, jisoke atau naike ya. Jadi rubah dulu kata kerja ke bentuk futsuke ditambah no, ditambah partikel no. Oke, kita langsung saja lihat di yang nomor 1, di pola kalimat yang nomor 1 ada kata kerja bentuk kamus ditambah noa ditambah kata sifat des. Nah, di sini yang bisa dipakai oleh noa ini hanya kata kerja bentuk kamus ya. Jadi bentuk lampaunya belum bisa dipakai. Kata sifat di sini fungsinya untuk menjelaskan kata kerja yang di depan. Untuk menjelaskan kalimat yang di depan ya. Biasanya kata sifat yang dipakainya itu kata sifat yang sedikit berhubungan dengan perasaan. Tapi nggak selalu dengan berhubungan dengan perasaan ya. Cuman rata-rata memang di noa ini kata sifatnya berhubungan dengan perasaan seperti contohnya tanoshi, sabishi, omoshiroi, taihen, kiken, muzukashi, muri, dan yang lainnya. Kita langsung saja lihat contohnya. Kalau kalimat biasanya ada kanji wa muzukashi desu. Itu kalimat biasanya ya. Dia cuma menerangkan kanji itu susah. Nah, tapi kalau ditambahkan dengan kata kerja, dia lebih spesifikasi lagi. Kanji itu susah di bagian mananya sih? Kalau di contoh pertama, kanji o kaku no wa omoshiroi desu. Kata dia, nulis kanji itu menyenangkan. Jadi kalau nulisnya menyenangkan. Tapi kalau kanji o yomu no wa muzukashi desu. Membaca kanji itu susah. Nah, jadi menurut dia tuh kanji itu susah ketika dia suruh baca kanji gitu. Tapi kalau nulisnya mah menyenangkan katanya. Ngerti ya? Lebih spesifikasi. Contoh lain lagi. Nomor 2. Hitori de eiga o miru no wa sabishi desu. Menonton film sendirian itu sepi katanya. Nah, jadi ini juga berhubungan dengan perasaan ya si sabishi ini. Contoh yang lainnya ada kazoku to hanabi o miru no wa tanoshi desu. Melihat kembang api dengan keluarga itu menyenangkan. Nah, jadi itu ya contoh pola kalimat noa. Kita lihat contoh bunpo atau pola kalimat selanjutnya. Nah, di sini tinggal diganti dengan noga. Kalau tadi kan pakai noa. Ini pola kalimatnya masih sama, yaitu kata kerja bentuk kamus ditambah noga ditambah kata sifat lalu des. Kata sifatnya masih untuk menjelaskan ya, tapi di sini pakainya noga. Kata sifat yang dipakai untuk menjelaskan di noga ini biasanya berhubungan dengan yang menyatakan bakat atau kesukaan atau ketidaksukaan dan kemampuan biasanya ya. Kita lihat di sini contohnya ada One Piece. Minasang wa One Piece teru. Kayaknya kalau minasang seneng anime, kayaknya tahu deh anime ini ya. Nah, di sini si pembicara ngomong One Piece suga suki desu. Nah, lalu dijelasin lagi.
One piece o miru no ga suki desu. Jadi saya suka menonton One Piece. Yang satu lagi menjelaskan One Piece no manga o yomu no ga suki desu. Saya suka membaca manga One Piece. Jadi kita kan mungkin menyukai anime yang sama, tapi kan cara menikmatinya beda ya. Ada yang dengan cara ditonton dia sukanya, ada juga yang dia sukanya baca komik tapi nggak suka nonton, atau kebalikannya, suka nonton tapi nggak suka baca komik. Nah jadi di pola Noa atau Noga ini lebih dijelasin kalian itu senangnya digimanain sih kata kerjanya tuh gitu ya. Oke, lanjut di contoh kalimat yang selanjutnya ada Ari-san wa gohan o taberu no ga osoi desu. Nah di sini menyatakan kemampuan ya, katanya Ari makan nasinya lama. Dilihat di gambarnya di situ Ari megang sumpitnya aja masih kaku ya. Jadi itu kemampuannya seperti itu, jadi makan nasinya lambat. Yang nomor 3, di situ membandingkan dua anak laki-laki. Deni sang to Dani sang wa saka ga suki desu. Jadi Deni sama Dani suka main bola. Tapi kita lihat penjelasan selanjutnya. Deni sang wa saka o yaru no ga suki desu. Yang artinya Deni suka bermain bola. Sementara Dani sang wa saka o miru no ga suki desu. Dani itu bukan suka main bolanya tapi suka nonton bolanya. Jadi beda ya. Orang yang suka nonton bola kan belum tentu suka kalau main sepak bola gitu ya. Oke, minasang, sampai situ gimana? Semoga ngerti ya. Kita lanjut ke pola kalimat berikutnya. Di pola kalimat berikutnya ada kata kerja bentuk kamus ditambah no ditambah wasuremashita. Ini artinya lupa. Kalau sebelumnya kan wasuremashita itu depannya hanya menggunakan kata benda ya. Nah sekarang menggunakan kata kerja bentuk kamus ditambah no. Jadi karena ada dua kata kerja nantinya di sini, maka si kata kerja yang pertama harus dirubah dulu ke frase kata benda. Cara merubahnya seperti tadi ya, dirubah dulu ke bentuk futsuke lalu ditambah partikel no. Nah di wasuremas ini dia menggunakan bentuk futsuke hanya bentuk kamus. Jadi bentuk kamus tambah partikel no tambah wasuremas. Oke, kita langsung saja lihat contoh kalimatnya. Di sini nomor 1 ada sukudai o wasuremashita. Itu kalau nggak pakai kata kerja ya. Artinya PR-nya lupa. Tapi kalau kita tambahin kata kerja jadinya sukudai o yaru no o wasuremashita. Yang artinya lupa mengerjakan PR. Lalu sukudai o dasu no o wasuremashita. Yang artinya lupa mengumpulkan PR. Jadi ada spesifikasinya ya. Misalkan ada dua anak yang lupa PR, yang satu mah lupa nggak ngerjain, yang satu mah udah ngerjain tapi belum ngumpulin. Lebih spesifikasi, sama kayak yang pertama. Lalu yang kedua, saifu o motte iku no wasuremashita, yang artinya lupa membawa dompet. Yang ketiga, kusuri o nomu no wasuremashita, yang artinya lupa minum obat. Yang terakhir, tamago o kau no wasuremashita, lupa membeli telur. Misalkan disuruh sama emaknya beli banyak ke warung, karena kebanyakan dia lupa deh, jadi lupa beli telurnya gitu ya. Gampang ya. Dari pola kalimat yang pertama, yang noa, noga sampai no wasuremas ini kan kita menggunakan bentuk futsuke yang kamus ya, yang disoke. Nah di pola kalimat yang selanjutnya ini kita bisa menggunakan semua bentuk futsuke, baik itu negatif, positif lampau, negatif lampau, ataupun positif sekarang, itu bisa digunakan di pola kalimat yang ini, yaitu rumusnya kata kerja bentuk biasa ditambah no ditambah shite imasu ka. Ada kaknya berarti di sini adalah sebuah pertanyaan ya. Sekali lagi, rumusnya adalah kata kerja bentuk biasa ditambah no
ditambah shite imasu ka. Nah ini artinya apakah kamu tahu gitu ya. Sama-sama karena sama kayak yang wasuremashita tadi, dia menggunakan partikel no o. Karena si wasuremashita sama si shite imasu ini sama-sama kata kerja ya. Jadi kata kerja ketemu kata kerja dirubah dulu ke bentuk no, lalu ditambah o gitu ya. Perhatikan penggunaan shirimasu dan shirimasen deshita pada jawaban lawan bicara di pola kalimat ini. Jadi shirimasen sama shirimasen deshita itu enggak asal diucapin ketika kita ngejawab. Tapi ada waktunya kita menggunakan shirimasu, ada juga waktunya kita menggunakan shirimasen deshita. Nanti untuk lebih lengkapnya kita pelajari sambil jalan ya. Hai, kita lihat contoh yang pertama. Ada percakapan antara si A dan si B. Kata si A, "Rimasan ga asta nihon e iku no shiteimasu ka?" Kata si B, "Iye, shirimasen deshita." Nah si B ngomongnya iye shirimasen deshita. Kenapa dia ngejawab pakai shirimasen deshita? Karena pertanyaan si A itu adalah pertanyaan yang mengandung informasi. Jadi si A itu nanyain ke si B, "Kamu tahu nggak Rima itu besok mau berangkat ke Jepang?" Gitu ya. Itu pertanyaan yang mengandung informasi. Yang tadinya si B itu nggak tahu si Rima itu mau ke Jepang, karena si A nanya, jadi dia tahu si Rima itu mau ke Jepang. Itu maksudnya pertanyaan yang mengandung informasi. Contoh lagi yang nomor 2. Sengetsu no itsuka Karina-san ga kekkon shita no shiteimasu ka? Iye, shirimasen deshita. Hai, dilihat di sini ya, pakai kekkon shita. Berarti itu kalimat bentuk biasa yang positif lampau. Nah, ini juga pertanyaan sama-sama mengandung informasi. Apakah kamu tahu saudara Karina sudah menikah bulan lalu tanggal 5? Kata si B, "Tidak, saya tidak tahu. Saya telah tidak tahu." Tapi sekarang udah tahu ya, karena pertanyaan si A mengandung informasi. Lalu contoh yang nomor 3, ada Kimura-san no denwa bango shiteimasu ka? Nah ini perhatikan pertanyaannya si yang punyanya si A yang nomor 3. Kimura-san no denwa bango shiteimasu ka? Si B ngejawabnya iye shirimasen. Kenapa shirimasen? Karena pertanyaannya memang benar-benar nanya, bukan informasi. Jadi dia jawabannya pakai shirimasen. Karena sampai sekarang pun di antara mereka berdua, baik itu yang nanya maupun yang ditanya, belum tahu nomor telepon si Kimura. Oke, jadi kalau misalnya pertanyaannya itu bukan berupa informasi, jawabannya berarti pakai shirimasen. Hai, di pola kalimat yang terakhir, kita mulai masuk pola kalimat terakhir ya, semangat ya. Rumusnya adalah kata kerja atau kata sifat i atau kata sifat na atau kata benda dirubah ke bentuk biasa atau bentuk futsuke, ditambah noa, ditambah kata benda. Tapi untuk kata sifat na dan kata benda yang kalau biasanya di bentuk futsuke-nya itu ada da-nya, tertulis da, nah ini da-nya dihilangkan ya. Jadi kata kerja bentuk biasa, noa kata benda. Kata sifat i, desnya hilang, bentuk biasa, noa kata benda. Kata sifatna sama kata benda bentuk biasa tapi da-nya hilang, ditambah noa ditambah kata benda. Nah ini fungsinya untuk menggantikan topik yang biasanya hanya dipakai oleh kata benda ya. Ini biasanya untuk menggantikan topik yang biasanya hanya dipakai oleh kata benda. Jadi untuk di pola kalimat ini kata kerja, kata sifat i, kata sifatna dan kata benda bisa dijadikan topik. Contohnya nomor 1 ada ichi neng de ichiban atsui no wa hachigatsu desu. Jadi dalam 1 tahun yang paling panas adalah bulan 8. Contoh nomor 2. Watashi ga kekkon shita no wa 2019 nen no 9 gatsu desu. Jadi saya telah menikah pada tahun 2019 bulan 9. Jadi belakangnya tuh kata bendanya ya. Nomor 3, kono kyoshitsu de ichiban kirei nano wa Karina-san desu. Jadi ada satu kelas, jadi di kelas itu, topiknya di kelas itu ya.
Di kelas itu yang paling cantik adalah saudara Karina. Yang nomor 4. Sekai jude ichiban taisetsu nano wa nan desu ka? Ini pertanyaan ya. Sekai jude ichiban taisetsu nano wa nan desu ka? Sekai ju itu di seluruh dunia. Sekai ju itu seluruh dunia. Si Bem menjawab, Sekai jude ichiban taisetsu nano wa kazoku desu. Jadi di seluruh dunia itu yang paling penting adalah keluarga. Nah, itu tadi pola kalimat dari awal sampai akhir yang sudah kita pelajari di bab 38 ini. Semoga bisa bermanfaat. Kalau kalian terus belajar, insya Allah bermanfaat ya. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Ditunggu ya video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.